selamat malam sahabat GPIB yang Tuhan Yesus berkati. Kembali lagi berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Gabriela Kristianti Titahena, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Panita Anjungan Pospelkes Immanuel Mempawah, Mupel, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita mengakhiri hari ini dan kita beristirahat malam, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, dan bacaan pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai 18. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, dan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, secara khusus di hari ini, dari pagi, siang, sampai malam. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh menyelesaikan aktivitas, tanggung jawab, dan kegiatan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini sebelum kami beristirahat malam, kami mau Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami. Untuk itu Bapa dalam kerajaan surga, mari hadirlah dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita membaca bacaan firman Tuhan kita yang terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai 18. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai 18, yang menyatakan ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Kuasa Elia telah pindah pada Elisa." Mereka datang menemui dia lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Kata mereka kepadanya, "Lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan roh Tuhan mengangkat dan melemparkan dia ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah menyuruh mereka pergi." Tetapi mereka terus mendesak dia sampai ia merasa sungkan. Lalu ia berkata, "Suruhlah mereka pergi." Mereka menyuruh 50 orang itu pergi. Orang-orang ini mencari selama 3 hari, tetapi tidak menemukan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, ia berkata kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini, dalam kehidupan setiap kita pasti akan terus mengalami yang namanya perubahan. Tetapi dalam setiap perubahan yang ada itu belum tentu dapat diterima ataupun direspon dengan baik oleh berbagai macam pihak. Dan dalam hal ini kalau kita perhatikan bacaan firman Tuhan menceritakan ada sebuah perubahan yang dirasakan oleh Elisa. Bahkan ketika peristiwa terangkatnya Elia ke surga, pergantian kepemimpinan dari Elia kepada Elisa menimbulkan banyak reaksi. Ada dari mereka yang bereaksi menerima Elisa, tetapi ada juga dari mereka yang masih menyangkal tentang peristiwa terangkatnya Elia ke surga. Sehingga hal ini menimbulkan polemik antara pergantian kepemimpinan Elia kepada Elisa. Nah, sahabat GPIB, beberapa di antara mereka berupaya untuk mencari keberadaan Elia selama kurang lebih 3 hari lamanya. Namun, sayangnya mereka tidak menemukan Elia tersebut. Padahal kalau kita perhatikan dalam bacaan firman Tuhan, Elisa sudah mengingatkan kepada mereka untuk tidak pergi mencari Elia. Namun mereka bersikeras untuk pergi mencari Elia, dan pada akhirnya mereka kembali dengan sia-sia. Sahabat GPIB yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan di saat ini kita diajak untuk merefleksikan bersama bahwa yang pertama, firman Tuhan ini mau mengajak dan memperlihatkan kepada kita untuk kita mempercayakan hidup dan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Mempercayakan di sini artinya memberikan, menyerahkan 100% secara utuh hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan.
Bahkan ketika Tuhan izinkan orang-orang baik hadir dalam kehidupan kita, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, untuk memberikan semangat, untuk mendukung dalam kehidupan setiap kita. Tetapi bukan berarti orang-orang baik ini kita menjadi prioritas utama daripada kita. Kita menempatkan mereka sebagai prioritas utama dan melupakan Tuhan. Nah, bacaan firman Tuhan kita diingatkan untuk boleh kembali mengingat bahwa prioritas utama itu adalah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Apapun situasi dan kondisi kita, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita, mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diajak untuk merefleksikan bahwa hidup kita ini terus berjalan. Dan dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu pasti kita akan berjumpa dan bertemu dengan yang namanya perubahan. Dan setiap perubahan yang terjadi itu tidak akan direspon 100% dengan hal-hal yang baik. Mungkin saja dalam perubahan itu kita akan menemukan yang namanya kritikan, mungkin kita akan menemukan yang namanya penolakan. Namun mari kita melihat perubahan itu sebagai sebuah wadah yang baik. Mari kita bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi itu bukan untuk merugikan, tetapi memberikan sebuah wadah, memberikan sebuah sarana bagi kita untuk menghadirkan damai sejahtera dalam setiap perubahan yang ada. Sehingga dalam setiap perubahan kita tidak lagi takut dan khawatir. Dalam setiap perubahan kita melihat bahwa ada sebuah wadah, ada sebuah hal yang perlu kita hadirkan. Damai sejahtera itu kita hadirkan dalam setiap perubahan yang ada, sehingga melalui perubahan-perubahan yang terjadi itu kita boleh menghadirkan damai sejahtera, kita boleh menjadi berkat, dan melalui perubahan itu kemuliaan nama Tuhan boleh kita nyatakan dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, dan dalam setiap tutur langkah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa di malam hari ini kami boleh diajak merefleksikan bahwa kami perlu Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau mempercayakan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga ketika ada berbagai macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak takut, kami tidak goyah, kami tidak khawatir, tetapi kami boleh meyakinkan diri kami bahwa perubahan itu adalah sebagai sebuah kesempatan bagi kami untuk boleh menghadirkan, menunjukkan damai sejahtera Kristus ada dalam setiap perubahan, sehingga nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan dari berbagai macam perubahan-perubahan yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk boleh selalu membawa perubahan yang baik. Mampukan kami untuk melihat setiap perubahan itu sebagai kacamata yang positif bagi kami, untuk kami terus berbuat kebaikan dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan beristirahat di malam hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mohon bangunkan kami di pagi hari untuk kami kembali melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kegiatan yang Tuhan percayakan. Kami mau berdoa Tuhan bagi sahabat-sahabat GPIB yang saat ini sedang dalam kondisi mengucap syukur atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami juga mau berdoa bagi sahabat-sahabat GPIB yang saat ini mungkin sedang bergumul dalam berbagai macam aspek kehidupan. Mereka yang sedang dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjaga, Tuhan melihat, Tuhan merawat, Tuhan menyembuhkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Pergumulan, permasalahan, tantangan kehidupan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan.
Dan kami mohon dengan segala kerendahan hati, mari Tuhan berperkaralah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam seluruh permintaan doa kami, jangan kehendak kami sebagai manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam sahabat GPIB yang terkasih, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita.